Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Di Sabi Podcast kali ini tuh gue sebenarnya mau ngomongin masalah R25 lagi ya. Jadi ini untuk pembelajaran aja buat kalian ya, apalagi yang mau beli motor bekas R25 ya. Kalian harus tahu dulu sebenarnya motornya itu gak usah bekas aja sebenarnya kayak gimana gitu kan. Apakah ada kendala yang berarti dari pabriknya? Apakah ada kesalahan pembuatan segala macam? Ya. Ini berlaku R25 yang pertama maupun yang kedua ya. Jadi karena ini masih satu sasis ya, masih satu base ya. Jadi belum ada perubahan yang signifikan banget ya. Tapi gue nggak tahu apakah R25 yang V3 akan berubah lumayan drastis apa enggak. Rumornya sih dirombak semuanya, cuman ya gue harap seperti itu ya. Dan gue harap Yamaha kembali ya lebih lebih fokus bangun motor daripada bangun gimmick aja gitu ya. Soalnya ini gue bener-bener baru ngerasain ya, setelah gue pakai lumayan lama yang namanya R25 ya. Karena gue dulu itu waktu tahun 2016 ya, itu gue pertama kali beli MT kan, MT25 yang secara apapun sama persis lah, sama aja sama R25. Cuman beda yang satunya agak tegak sedikit, yang satunya agak nunduk gitu ya, dan ada fairingnya. Itu cuman beda begitu, headlamp udah, dan lain-lainnya gua jamin nggak ada nggak ada beda-bedanya. Jadi semuanya plug and play, apapun yang bisa di R25 bisa di MT25. Seperti kasusnya Ninja 250 sama Z250 Fi ya kan. Jadi semuanya tuh plug and play aja. Kecuali kalau aksesoris untuk fairing gitu. Itu pasti nggak plug and play, soalnya yang satu motor fairing, yang satunya motor naked ya kan. Gitu. Nah, abis itu gua itu dulu itu ya namanya juga gua newbie lah. Gue newbie baru pertama kali megang motor 2,5. Gue nggak tahu Ninja gimana, gue nggak tahu Honda gimana ya kan. Jadi ya karena zaman dulu itu KTM udah ada, cuman belum terlalu inilah ya. Pokoknya gue nggak tahu KTM gimana gitu ya. Jadi Honda, KTM, Kawasaki gue nggak tahu itu ya. Apakah standarnya lebih tinggi apa gimana. Nah, yang jelas MT25 itu adalah menjadi satu-satunya motor pertama gua yang berkapasitas 250 cc. Dan menurut gua, oh ya udah wajar-wajar aja gitu. Dan yang gua tahu pada saat itu cuma kualitas bahan fairingnya atau bahan bahan lapisan rangkanya, apa sih namanya, body-bodinya lah ya. Body-bodinya yang pakai bahan plastik gitu kan. Dan menurut gua ya udah, emang kenapa sih bahan plastik doang gitu kan. Nah emang iya nggak masalah gitu loh, secara keamanan secara apa nggak masalah, cuman ternyata ada lagi yang lebih masalah gitu kan. Oke, jadi kalau kalian tahu ya, sasis dari R25 dan MT25 itu merupakan sasis diamond. Jadi sasis diamond itu dimana harusnya motor itu menitik beratkan motornya itu ada di bagian tengah. Tetapi dalam kasus R25 sama MT25 ini ya, itu berat tengah itu kalau tidak ada pengemudi atau tidak ada pengendaranya, tidak ada orangnya gitu kan. Nah, jadinya memang titik beratnya itu ada di tengah. Nah, tapi begitu kita mengendarai motor tersebut, langsung titik beratnya itu berubah menjadi ada di depan. Ya. Oke, kalian udah mendapatkan poin yang gua
kasih tahu. Kalau udah ya, kalian bisa bayangkan itu ya, ketika kalian pakai untuk eh, jalan rada kenceng, atau kalian pakai untuk cornering ya, yang sampai ngerebah-ngerebah gitu, apakah itu akan bagus-bagus aja? Apakah itu akan aman-aman aja gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan gua selidiki gitu ya. Dan serta gua rasain juga gitu ya selama pakai R25 gitu ya. Gua waktu di BSD ya, waktu kemarin tuh, waktu gua San Mori, itu kan gua kan rada coba speeding lah. Pas mau pulang tuh gue speeding, serot. Dan karena jalanannya itu kan nggak rata kan, kalau di BSD itu nggak seperti di Bintaro yang jalanannya itu masih klinis-klinis gitu loh. Masih kinyis-kinyis lah. Masih aspal baru, apa-apa baru. Tapi BSD kan lebih lama, ya kan? Jadi emang jalanannya kurang kurang bagus. Wah, itu kerasa banget, sangat kerasa gitu loh. Gua tadinya, wah gue bisa nih speeding di sini. Itu titiknya sama ketika gua biasa naik ride di BSD gitu ya. Gue biasa naik ride di BSD, tapi kan pada saat itu gue pakai CBR kan. Makanya gue bilang, wah harusnya bisa lah gitu kan. Gue pakai R25 sama aja kali ya. Terus pas gue sampai 120 aja gue langsung nutup gas. Langsung pelan gitu. Karena apa? Karena gue langsung ngerasa, wah ini nggak bisa nih gitu kan. Nih lanjut lagi nih nggak bisa nih, gue bisa gue bablas gitu kan. Wah, langsung gue tutup gas ya, karena gue merasa tidak aman pada saat itu. Di vlog kemarin gue bilang juga kok kalau gue ngerasa nggak aman emang gitu ya. Dan di beberapa momen memang gue merasakan hal yang sama pada di jalanan yang tidak semulus itu ya. Padahal kalau si CBR, wah itu jangan ditanya, itu bener-bener motornya emang solid gitu ya. Motornya emang bagus gitu ya. Dari desain dan dari rangkanya tuh semuanya bagus, perfect, 100%. Nggak ada yang, menurut gua nggak ada yang kurang gitu ya. Jadi di jalanan nggak mulus sekalipun ya tidak menjadi masalah gitu loh. Tapi si R25 ini tuh bener-bener ada rasa, kalau istilah yang diberikan Barok sepupu gue itu, istilahnya tuh kayak kayak apa dia bilang, kayak ikan katanya ya. Jadi suka suka kayak ngambang-ngambang gitu katanya, suka ya. Kalau 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 ngebut dikit tuh kayak melayang rasanya gitu. Jadi kayak, wah bener-bener kalau kata Barok sih kayak ikan sih. Terus gue mulai dikasih tahu kan, wah itu mah susah mas kalau lu mau ngatasin masalah itunya. Soalnya masalahnya tuh ada di mana ya, itu titik beratnya itu ketika kita pakai itu ada di depan gitu loh. 100% tuh di depan titik beratnya. Yang tadinya di tengah tuh berpindah jadi depan gitu kan. Wah itu susah katanya untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi gimana dong, ya kan? Kalau ubah suspensi pasti harus suspensi depan maupun belakang. Dan suspensi depan sebenarnya tidak disarankan untuk ganti upside down karena mengukur dari aerodinamisnya juga gitu. Terus habis itu gimana dong caranya kalau nggak pakai upside down ya? Oke, jadi caranya adalah shocknya itu dinaikin ke atas sedikit. Jadi dinaikin ke atas sedikit sehingga itu tidak akan menjadi limbung gitu ya. Ini untuk shock depannya. Terus shock belakangnya diapain? Ya diganti kayak part-part aftermarket, kayak shock aftermarket ya, baik Ohlins lah, terus YSS lah, RCB lah, terserah. Yang jelas ya kalian tahulah merek-merek itu, kalian harus tahu dulu kayak gimana karakteristik ya, karena beda merek beda karakteristik gitu ya. Dan sesuaikan juga dengan budget gitu ya. Jadi kalau gue bilang sih ISS ada tipe yang dimana dia setara banget sama Ohlins, bahkan ada di atasnya Ohlins ada, cuman harganya lebih murah gitu ya. Gue waktu itu lihat 6 jutaan ada yang udah pokoknya
kata Arvin tuh dua apa gitu, lupa gue. Yang dimana Ohlin seharga 9 juta aja itu baru satu katanya. Satu apa ya namanya, lupa gue. Satu, aduh, gue lupa. Pokoknya gue dibilangin kayak gitu, soalnya mereka kan yang lebih ngerti gitu kan. Itu udah pasti, pokoknya bagian kaki-kaki udah pasti gak harus di-upgrade ya. Dan kalau kalian punya R25 di rumah dan masih pakai ban IRC, ya, gue saranin kalian harus banget kalian ganti lah. Soalnya ban IRC itu tuh nggak akan membuat kalian aman, gitu ya. Jadi ban itu yang akhirnya menjadi eh, sebab kecelakaan yang gua alami pada tahun 2016 itu. Karena bannya IRC, road winner, ya kan. Lah itu road winner pernah kok dipakai di balap waktu rilisnya R25 yang Rossi pakai itu beda. Jadi jahatnya ya Yamaha, Honda gitu ya. Ban IRC road winner yang dipakein di motor-motor yang mass product itu beda dengan apa yang ada di rilis gitu loh, di press release-nya. Terus yang dipakai sama Rossi, dipakai sama siapa gitu kan, itu beda gitu loh. Jadi itu pasti bannya itu udah, bukan pasti sih, apa maksudnya itu faktanya adalah bannya itu adalah ban IRC emang road winner, cuman dengan spesifikasi sentul gitu loh, bukan road winner yang di mass product, ya kan. Bayangin kalau misalkan Honda, Yamaha sebaik itu ngasih IRC road winner di mass product, wah, yang seperti itu ya, yang seperti dipakai Rossi ya. Maksudnya waktu rilis R25 kan, kalian nonton aja. Itu kan si Rossi kan eh, apa nyentul tuh. Nah, itu bannya yang dipakai beda sebenarnya, cuman sama namanya doang IRC road winner gitu kan. Tapi sebenarnya beda dari ininya, dari itunya tuh beda. Speknya spek sentul gitu loh. Tapi kalau yang ini bener-bener, waduh, spek street aja nggak dapet gitu loh. Dibandingin kayak Pilot Street, terus apalagi pokoknya Diablo Rosso gitu-gitu. Aduh, jauh lah, jauh lah gitu. Makanya kalian cepet-cepet kalau abis beli R25, tahu-taunya bannya masih standar kalau bekas gitu ya. Kalian cepet-cepet ganti aja deh ke ke planet ban, kayak ke pojok ban, kayak ganti pokoknya. Terus abis itu eh kalau kalian beli baru juga kalian harus cepat ganti, soalnya itu benar-benar gak akan membuat kalian aman gitu loh. Karena spesifikasi ban itu sebetulnya kelayakannya itu nggak seberapa dari ban-ban yang kita kenal gitu loh. Oke, terus masalahnya itu ada di mana lagi ya? Jelas build quality ya kan. Apalagi kalau motor tua gitu ya, tahun 2014 aja deh. Itu kan udah termasuk tua kan untuk sebuah R25 gitu kan. Karena 2014 itu adalah awal kelahiran si R25 ini gitu. Dan kalau kalian beli motor R25 tahun 2014 ya, yang alias itu bekas gitu ya, gue bisa saranin kalian tolong total cek dulu seperti apa yang gue lakuin. Apakah motor itu udah kena recall, udah pernah recall? Karena kalau belum, wah, gawat bos. Bisa-bisa nyap-nyap gitu kan di jalan kan. Jadi dibanding enggak, ya coba deh di ini aja, di total cek aja di Yamaha manapun gitu ya. Terus kalau disuruh ganti ini disuruh pasang part-part yang di recall, ya kalian ganti aja deh. Soalnya itu kayaknya bukan motor yang udah di recall gitu ya. Terus juga masalahnya lagi ada di, ya itu ya tadi build quality yang gua sempet mau ngomongin cuman belum jadi ya. Jadi build quality-nya itu kan plastik gitu kan, plastik-plastikan gitu kan, dan plastiknya juga bukan plastik mahal menurut gua. Kalau diketok itu beda banget sama plastik-plastikan yang ada di SCBR yang dulu gue punya gitu, ya kan. Jadi untuk motor tua 2014, wah, itu jangan harap kalian bisa dapetin R25 dengan kondisi yang
prima selain itu udah direstorasi atau itu udah di repaint bahkan gitu ya. Dan kalian perhatiin pasti yang punya R25 ya, lama-kelamaan akan merepaint motornya sendiri dan akan ngasih livery motornya sendiri gitu loh. Karena apa? Ya karena ketahanan kualitas kualitas ketahanan si stiker-stikernya, pokoknya si liverynya dan si fairingnya itu nggak begitu bagus gitu. Jadi mereka-mereka itu yang tetap pakai R25 dari misalkan beli tahun 2014, ya di tahun gue yakin di tahun 2018 aja itu udah pada di repaintin, udah pada di cutting stiker, udah pada di mungkin udah ada yang ganti satu set fairing karena emang ketahanannya itu luar biasa tidak bagus gitu. Itu yang gua rasakan ketika membeli motor R25 tahun 2014 gitu kan. Ya, jadi gua ngerti lah. Oh, ternyata ini motor banyak busuknya motor ini gitu ya. Dan semoga di next generation of R25 atau R3 series itu harus dirombak ya, semoga dirombak karena menurut gue itu harus, it's a must. Jadi gue benar-benar kecewa sih sama R25 MT25 yang dijual pada saat ini ya. Baik itu yang V2 juga sebenarnya gue masih kecewa gitu loh karena belum ada perubahan yang signifikan. Dan menurut gue Yamaha ini sekarang terlalu fokus untuk bikin gimmick daripada bikin motor gitu loh. Jadi fokusnya itu bukan bikin motor lagi, sekarang bikin gimmick aja. Kayak misalkan 155 ya kan. Wah, gila sih itu. Padahal mah kalau kata temen gue mah apa bedanya 150 sama 155 gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu gimmick gitu loh. Kayak ya udah sih, apa sih maksudnya gitu kan. Dan itu gue benar-benar kecewa sama Yamaha di situ. Karena apa? Karena ternyata Yamaha tuh lebih mentingin keuntungannya pribadi ya, keuntungan untuk Yamaha sendiri daripada kepuasan pelanggannya, kepuasan konsumen gitu loh. Ya. Jadi gua harap Yamaha atur ulang lagi lah gitu ya, jangan jangan kayak gini. Kalau masih kayak gini gua skip ya. Dan sekarang kondisi motor gua gimana? Kok lu nggak jadi jual bang apa gimana? Ya sekarang gini, kalau gua jual ya, jadi motor gua ini kebetulan adalah tangan kesekian kalinya. Dan kalau gue jual, wah bos, gue rugi besar bos. Jadi gue bingung nih sekarang nih. Gue mau jual apa enggak? Karena bener-bener, wah gila sih. Gue nggak bakal bisa dapat untung gitu loh. Karena ya paling ya, kalau gue mau balik modal aja ya, itu harus gue dandanin dulu, gue modif head on gitu kan. Terus baru gua pede tuh jual di OLX kan, OLX dan e-commerce lainnya gitu. Dibanding yang sekarang gitu, karena sekarang ini part original belum kekumpul ya kan, masih masih harus cari-cari lagi gua part original dan kondisi kualitas liverynya dan serta sampai emblem-emblemnya itu udah udah mengalami ketuaan kayak udah mengalami penuaan yang sangat 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 dahsyat gitu loh. Jadi kayak udah harus dirombak lagi itu, udah harus direstorasi ulang lagi. Jadi itu kalau kalau itu semua udah gue lakuin baru gue pede itu. Soalnya gue tau lah kalian-kalian ini akan pinter banget kalau nyari motor bekas ya. Jadi kalian pasti nyarinya tuh yang masih kinyis-kinyis ya kan. Apalagi kayak kondisi sekarang orang lagi pada butuh duit, pasti banyak banget kan motor-motor yang memang dijual secara sangat murah sama penggunanya gitu loh. Jadi ya gitu sih. Oke, jadi sekian dulu dari gua. Gua Sabi dari Sabi Podcast. Gua pamit, bye.